Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menceritakan ringkasan film berjudul My Secret Billionaire yang rilis pada tahun 2021. Di film ini mengisahkan seorang pria yang sangat kaya raya menyamar menjadi seorang miskin. Seperti apa kisahnya? Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya. Di awal cerita, ibu dari Vero Olivetti menelepon dan mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit parah dan ia menyuruhnya untuk segera pulang ke Italia. Diperlihatkan adegan Vero dengan ayahnya di masa lalu. Ia sangat dekat sekali dengan ayahnya. Namun ketika kuliah ia pergi ke Amerika Serikat. Ayahnya tersebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia pun khawatir hal itu dengan kekayaan dan wanita di sekitar anaknya, yaitu Vero Olivetti. Takutnya boros gitu guys. Ayahnya juga sempat mengatakan bahwa sangat bangga terhadapnya. Ia berpesan kepada Vero, kemenangan adalah omong kosong jika tanpa kerendahan hati, rasa hormat, dan berbagi. Welcome to Roma. Please remain seated with your seat. Vero pun akhirnya sampai di rumahnya yang berada di Italia. Ia bertemu dengan ayahnya. Ia langsung menemui ayahnya yang sedang tertunduk sakit. Lalu ayahnya mempunyai permintaan terakhir kepadanya. Ia ingin dia pergi jauh selama 1 bulan tanpa uang dan menggunakan namanya. Vero pun kebingungan dan bertanya kenapa. Ayahnya pun menjawab, "Jangan kau banyak bertanya. Berjanjilah kamu akan melakukannya tak kurang dari 1 bulan." Ia pun akhirnya menyetujuinya. How long will you be gone? 30 days. What about Dunbar? It's gonna be all right. Yeah, give it to me. Di kemudian hari, setelah kematian ayahnya, ia menepati janjinya untuk pergi. Ia pergi menaiki pesawat dan duduk di kursi belakang. Di kursi depan terlihat seorang bos yang rese dengan meminta makanan beberapa kali. Akan tetapi makanan tersebut ia selalu tolak karena menganggapnya tidak enak. Sampai-sampai pramugari tersebut marah. Potato. Now it's a good potato. Vero pun akhirnya sampai di sebuah kota. Lalu ia pergi ke sebuah bar dan memesan sebuah minuman, air putih. Ia lalu didekati oleh wanita gendut bernama Pita Banger. Mereka lalu berkenalan. Akan tetapi, Vero tidak menggunakan nama aslinya, melainkan menggunakan nama samaran, yaitu Claude Reno. Vero lalu meminta bantuan kepadanya untuk mencarikan kamar tidur, karena ia di sini tidak membawa uang sama sekali. Ia pun langsung dibawa ke kamar tidurnya oleh Pita. Di sini terlihat teman Pita bernama Diana sedang tidur. Vero lalu diajak untuk berhubungan dengan Pita, akan tetapi Vero tidak mau dan ia beralasan homoseksual. Padahal Maya nggak mau aja sama dia. Pita pun kesal lalu tidur. Ia tidur dengan ngorok dengan suara yang keras sehingga membuat Vero sulit untuk tertidur. Vero lalu ke ruang tengah dan mendekati Diana. Di sana Diana terbangun dan terkaget karena ada laki-laki yang tidak ia kenal. Vero pun menjelaskan bahwa ia temannya Pita. Diana lalu membangunkan Pita dan segera mengusirnya. Akhirnya ia tidak bisa tidur malam tersebut. Lalu ia pergi keluar ke jalan raya. Sialnya ia ditodong dan dirampok oleh 2 orang penjahat. Ia berhasil memukul keduanya lalu lari pergi ke pemukiman. Ketika kabur ke pemukiman, ia mengintip jendela rumah warga yang sedang asyik kuik-kuik. Salah seorang warga yang kaget langsung menelepon polisi bahwa ada seorang asing yang berada di atas rumahnya. Polisi langsung dengan sigap mendatangi dan menangkap Vero. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika pagi hari, ia diberi kabar bahwa 2 orang perampok telah ditangkap dan ia dibebaskan karena tidak bersalah. Vero pun pergi ke sebuah penjual makanan dengan maksud ingin membeli hotdog. Akan tetapi uang yang ia punya kurang untuk membeli makanan tersebut. Lantas, pedagang yang kasihan melihatnya memberikannya secara gratis. Okay. Thank you.
Saat ia berjalan, ia tidak sengaja tertabrak oleh mobil yang sedang memundurkan. Sopir tersebut lalu meminta maaf dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Sopir tersebut yang bernama Fred Adams lalu mengajaknya untuk berkenalan. Adams lalu bertanya kepadanya, apa yang sedang ia lakukan? Vero pun lalu menjawab, ia sedang mencari pekerjaan. Kebetulan salah satu pelanggan Adams sedang membutuhkan sopir. Dia pun menawarkannya kepada Vero. Vero pun lalu menyetujuinya. Akhirnya mereka pun sepakat. Tidak lama kemudian, anaknya bernama Nancy datang dan meminta uang kepadanya untuk dipakai pesta. Lalu diberikan $500. Istrinya Tuan Curtis lalu meminta ia untuk menjadi bartender di malam hari yang bertempat di rumahnya. Ia pun langsung menyetujuinya. Pada malam hari ia pun menjadi bartender. Vero yang sedang bekerja dimarahi karena tempatnya kotor dan disuruh membersihkannya oleh Nancy. Ia juga sempat diganggu oleh orang yang meminta mengisikan air minum. Ia hanya bisa bersabar melihat kelakuan tersebut. Ketika ia sedang asik mencuci piring sambil menonton acara berita TV, ia didatangi istri si bos, bernama Nyonya Curtis. Dan Nyonya Curtis tersebut berkata bahwa ia menyukai gerakannya yang berputar-putar. Wow. Di sini terlihat bahwa Nyonya Curtis jatuh cinta padanya. Ia pun lalu melihat di berita TV bahwa perusahaannya telah memenangkan pertarungan dalam pengambil alihan industri. Nyonya Curtis lalu berkata kepadanya, lihat mantan bosmu seorang miliarder, sementara dia hanya jutawan. Ia lalu menelpon Lawrence dan akan memberikan bonus sebesar $5,000 kepada setiap karyawannya atas keberhasilan perusahaan tersebut. Pada saat ia sampai kamar, tiba-tiba Nyonya Curtis sudah ada di dalam kamar tersebut dan menyambut kedatangannya. Ia pun terkaget. Tidak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk kembali dari luar. Lantas Nyonya Curtis bersembunyi di bawah kasur. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Nancy yang memaksa masuk ke dalam kamarnya dan memaksa untuk bercinta dengannya. Akan tetapi ia menolaknya. Lalu datang lagi mengetuk dari luar. Ternyata Tuan Curtis. Nancy pun terkaget lalu bersembunyi di WC. Tuan Curtis lalu masuk ke dalam kamarnya dan meminta mengajak berbicara sebentar bersamanya. Vero lalu mencoba untuk mengajaknya ngobrol besok saja karena ini udah malam. Kan tetapi Tuan Curtis mengatakan tidak bisa. Ia pun lalu disuruh duduk di sampingnya. Di sini terlihat Tuan Curtis yang ternyata seorang gay mengajaknya. Akan tetapi Vero mengatakan ia mempunyai penyakit menular hingga Tuan Curtis pun pergi begitu saja. Nancy lalu keluar dari WC dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi ia menolaknya dan menyuruhnya untuk segera keluar dan segera tidur karena sudah malam. Tinggal Nyonya Curtis dan Vero. Keesokan harinya, ia yang bekerja sebagai supir Tuan Curtis mengantarnya ke kantor dan ia pun membawakan barangnya masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor ia bertemu kembali dengan Diana yang pernah ia temui sebelumnya. Vero lalu mengajaknya untuk berbicara, akan tetapi wanita tersebut mengabaikannya dan fokus kepada pekerjaannya. Keesokan harinya saat ia bekerja, Diana tersebut mendapatkan bunga di meja kerjanya. Ia terheran karena tiba-tiba ada bunga di tempat kerjanya. Kemudian ia pun mendapatkan telepon dari Tuan Curtis dan menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Tuan Curtis menyuruh Vero untuk mengantarkan Diana. Di dalam mobil, Vero bertanya, apakah ia menyukai bunganya? Diana pun terkaget dan menjawab, oh dari kamu? Iya. Hubungan mereka semakin dekat. Vero mengajaknya untuk meminum kopi. Diana lalu mengaku bahwa ia seorang janda yang sudah 9 tahun. Suaminya meninggal akibat perang di Irak. Dia pun merasa bahwa sangat senang dan nyaman saat berbicara dengan Vero. Di sini kita bisa lihat Vero mengucapkan bahwa ia sangat senang bertemu dengannya dan mengobrol dengannya. Setelah itu Vero mengantarkan Diana pulang. Keesokan harinya Nancy yang sedang menyimpan marah kepadanya karena tidak melayani dirinya melaporkan kepada Tuan Curtis dan memfitnahnya bahwa Vero telah datang ke kamar anaknya dan mencoba untuk menidurinya. Vero pun membantah tuduhan tersebut. Ia pun lalu dipecat. Diana yang melihat hal tersebut lalu memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara. Ia pun sampai berani mengatai bosnya. You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. Diana lalu mengajaknya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Di sana Vero ditanya oleh kedua orang tuanya bahwa ia bekerja sebagai apa.
Ia pun menjelaskan bahwa ia asalnya sebagai supir, akan tetapi baru saja dipecat. Orang tua Diana pun terkaget dan syok mendengar hal tersebut karena anaknya menyukai laki-laki yang tidak jelas. Lalu Diana mengajak berbicara kedua orang tuanya dan menjelaskan bahwa setelah kematian suaminya 9 tahun lalu, baru pertama kali lagi ia mencintai seorang laki-laki dan meminta untuk tidak mengacaukannya. Mereka lalu makan bersama. Keesokannya mereka kembali berdiskusi dan merencanakan akan membuat sebuah bisnis. Mereka lalu sepakat nama bisnis tersebut yang akan digunakan adalah Mancini dan Reno. Mancini adalah nama depan ibu Diana, sedangkan Reno adalah nama samaran dari Vero. Mereka pun berhasil membangun perusahaannya dengan keuntungan lebih dari 12.000 US dollar. Bisnis mereka berkembang setiap bulannya. Sementara itu, perusahaan Vero yang ia miliki terancam posisinya. Akan tetapi, ia tetap menjalankan misi dari ayahnya, walaupun perusahaannya diambang kehancuran. Ia berpura-pura miskin, baru 23 hari. Sementara, ia harus menyelesaikannya selama 30 hari. Keesokan harinya, ia pun menghadiri sidang perusahaannya. Ketika ia datang, ia pun memenangkannya, dan perusahaan tersebut kembali berjaya. Ketika Vero sedang bekerja di perusahaan yang ia bangun bersama Diana, tiba-tiba istri Tuan Curtis yang pernah menjalani hubungan bersamanya datang lalu memeluknya. Akan tetapi Vero menolaknya. Diana yang melihat hal tersebut lantas kecewa, lari lalu pergi. Ia lalu mencoba menghubungi telepon rumahnya beberapa kali tetapi selalu di-cancel hingga pada saat terakhir telepon akhirnya diangkat. Vero ingin menjelaskan bahwa dirinya akan pergi keluar kota. Akan tetapi ibunya tidak peduli dan mengatakan bahwa Diana tidak ingin tahu lagi tentang dirinya dan kabar darinya yang selalu mengganggu. Telepon pun langsung ditutup. Keesokan harinya saat ia sedang ngantor, bertanya kepada karyawannya, apakah dia benar-benar pergi, bahwa ia menitipkan pesan selamat tinggal. Diana pun lantas sedih. Skin lalu berpindah ke sopir yang dahulu pernah ia membantu Vero untuk mencarikan pekerjaan. Lalu sopir tersebut bertanya kepada Tuan Curtis tentang Vero yang memberitahu bahwa dirinya mendapatkan 50.000 US dollar darinya. Tuan Curtis dan Nancy pun terkaget bahwa ternyata Vero seorang miliarder. Vero pun kembali mendatangi rumah Diana, lalu mengajaknya untuk berbicara hingga akhirnya hubungan mereka membaik. Vero pun lalu mengajaknya untuk menikah. Vero dan Diana pun lalu pergi ke kota tempat tinggal Vero. Ketika ia telah sampai di bandara, ia disambut oleh Claude dan Claude berkata, "Aku bawakan ranselnya, Bos Vero." Diana pun kaget mendengar hal tersebut. Lalu Vero jujur kepada Diana bahwa ia sebenarnya bukan Claude, akan tetapi Vero Olivetti. Diana pun memahami dia. Lalu Diana diajak pergi berkeliling ke rumah Vero yang sangat luas. Akhirnya Vero dan Diana pun menikah. Sementara itu kita lihat di belakang asisten dari Vero, Lawrence menikah dengan Pita, sahabat Diana. Film pun berakhir.